Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Senatantio dengan NIM 24010160052. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau sekedar sharing saja ya teman-teman. Bahwa di era digital saat ini kita tuh hidup di tengah banjir informasi. Tapi sayangnya tidak semua informasi itu benar. Apa? Jadi itu fenomena hoax ya teman-teman. Fenomena hoax atau berita palsu itu menjadi salah satu masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan ya. Menurut data dari Kementerian Komdigi yang dulunya adalah Kominfo, bahwa sepanjang tahun 2023 itu ditemukan lebih dari 2000 konten hoax yang tersebar di berbagai platform digital di Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih hoax ini dapat terjadi, apa dampaknya, serta bagaimana strategi penyuluhan yang efektif untuk mengatasinya. Langsung saja. Yang pertama, kita identifikasi dulu masalah sosial dan faktor penyebab dari kenapa sih maraknya hoax tersebut. Ya, jadi hoax ini berarti informasi yang tidak benar namun disebarkan seolah-olah fakta. Fenomena ini sangat luas, mulai dari isu kesehatan, politik, atau bisa sampai agama. Nah, menurut survei dari tahun 2023, sekitar 78% pengguna internet di Indonesia pernah menerima informasi yang diragukan. Diragukan dalam hal kebenarannya. Namun ironisnya, sebagian besar tidak melakukan verifikasi sebelum menyebarkannya kembali. Nah, menurut kalian faktor penyebabnya apa saja? Yang pertama itu ada rendahnya literasi digital masyarakat. Yang kedua, emosi yang mudah terpancing oleh judul provokatif. Yang ketiga, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan dalam berpikir kritis. Nah, jadi hal ini tuh membuat hoax sangat cepat menyebar dan sulit untuk dikendalikan. Hoax ini juga memiliki dampak terhadap masalah masyarakat. Dampak hoax itu sangat nyata ya teman-teman. Juga sangat luas sekali. Secara sosial, hoax itu dapat memecah belah masyarakat. Seperti contohnya saat pemilu. Banyak hoax yang memicu konflik antar kelompok. Dan secara psikologis, hoax dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan, misalnya saat pandemi COVID-19. Hoax tentang vaksin menyebabkan banyak sekali orang takut untuk divaksin. Secara ekonomi, menurut laporan Mavindo, hoax dapat menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah akibat penipuan digital. Jadi, hoax itu bukan sekedar informasi, tapi bisa berdampak serius bagi kehidupan masyarakat. Saya, sebagai calon penyuluh, ingin membuat atau meneliti lagi sasaran kegiatan untuk penyuluhan itu apa ya? Yaitu sasaran utamanya dalam penyuluhan kali ini adalah generasi muda, terutama usia 19 hingga 30 tahun. Karena mereka adalah pengguna internet terbesar. Selanjutnya yaitu masyarakat umum yang aktif dalam bermedia sosial. Terus yang terakhir, komunitas digital seperti grup WhatsApp ataupun Facebook. Nah,
Menurut data nih, generasi muda menghabiskan rata-rata 6-8 jam per hari di internet, sehingga mereka menjadi target strategis dalam upaya peningkatan literasi digital. Menurut kalian, komunikator apa yang paling tepat? Baik, komunikator yang efektif dalam penyuluhan ini antara lain yaitu edukator atau dosen. Yang kedua, influencer yang kredibel. Dan yang terakhir, lembaga seperti Kominfo dan Mavindo. Loh, kenapa influencer? Karena berdasarkan survei, sekitar 60% anak muda lebih percaya informasi daripada public figure di media sosial dibandingkan media konvensional. Itu artinya pesan akan lebih mudah diterima jika disampaikan oleh tokoh yang dekat dengan audiens. Bagaimana pesan penyuluhan yang akan disampaikan nantinya? Nah, pesan utamanya yang disampaikan yaitu kita harus saring sebelum sharing. Lalu selanjutnya selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Dan yang terakhir, gunakan sumber yang dapat dipercaya. Contohnya, kita bisa ajarkan cara sederhana seperti mengecek judul yang sekiranya terdapat provokatif. Periksa juga sumber berita dan gunakan situs cek-cek fakta atau hoax yang terpercaya. Dengan ini, pesan harus disampaikan secara informatif sekaligus persuasif agar mudah dipahami dan diingat. Media penyuluhan yang digunakan. Baik. Di sini media yang digunakan bisa berupa media digital seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Video edukasi singkat juga bisa, teman-teman. Ataupun podcast dan webinar. Nah, kenapa digital? Karena menurut We Are Social 2024, lebih dari 170 masyarakat Indonesia aktif di media sosial. Jadi, media digital adalah di sini ada strategi komunikasi penyuluhan yang efektif itu bagaimana sih? Strategi yang digunakan itu contohnya yang bersifat persuasif atau mengajak tanpa adanya menggurui. Yang kedua yaitu partisipatif, yaitu mengajak audiens ikut dalam berdiskusi. Dan yang terakhir yaitu edukatif atau memberikan pengetahuan yang praktis. Misalnya dengan membuat konten interaktif seperti kuis agar audiens terlibat langsung di dalamnya. Gitu. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan hanya ceramah satu arah. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab. Jika literasi digital meningkat, maka penyebaran hoax bisa ditekan secara signifikan. Ingat, untuk selalu berdampak besar. Jadi pastikan informasi yang kita sebarkan adalah benar. Mungkin sampai sini saja vlog saya kali ini, dan mungkin bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.